Pria berzirah hitam itu turun langsung di kota Tianhai. Ia menatap kota dari ketinggian, dan dengan jelas menyadari tak terhitung banyaknya mata yang tertuju padanya. Namun, He Jia sama sekali tidak peduli dengan tatapan para semut ini. Zhang Yi dan Xiang Daowen berdiri waspada di atas menara TV Tianhai. Mata mereka tajam seperti pisau. Pada saat ini, keduanya berada dalam siaga penuh, hanya menunggu musuh di depan mereka memasuki jangkauan. Tanpa sepatah kata pun, He Jia mengulurkan tinju kanannya ke tanah di bawah kakinya, lalu menghantamkan pukulan keras ke tanah. Cahaya hitam nyaris transparan meledak dari tinjunya dan berubah menjadi bola raksasa yang jatuh ke tanah dalam sekejap. Jumlah energi yang sangat besar langsung menyentuh permukaan tanah kota Tianhai. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kekuatan itu tenggelam ke dalam tanah dalam seperti setetes air di lautan. Namun di detik berikutnya, kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan benturan yang menakutkan dan mencekik, meluap dari bawah bumi dan melesat ke langit. Dari pesisir tenggara kota Tianhai, tanah langsung terangkat dan tanah tebal beterbangan seperti debu. Kekuatan ini datang langsung dari arah laut menuju barat laut seluruh kota. Pupil mata Zhang Yi tiba-tiba menyusut dan napasnya memburu. Karena satu pukulan dari penjaga gerbang alam baka ini, pangkalan Chaoyu yang terkubur dalam di pantai laut timur langsung terlempar keluar. Pangkalan raksasa itu terguncang dari kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Itu adalah bangunan besar yang terbuat dari beton bertulang. Kini hanya tersisa 3 pangkalan besar di kota Tianhai, dan pangkalan Chaoyu berada di tepi laut. Tak disangka, penjaga gerbang alam baka itu ternyata bisa merasakan pergerakan di bawah tanah dan mencabutnya dari dalam tanah. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa pangkalan Chaoyu sudah tamat. Masih ada puluhan ribu manusia yang hidup di pangkalan Chaoyu. Chen Jingguan memimpin sekelompok mutan di sana menunggu akhir dari peperangan. Namun kini, satu-satunya takdir mereka adalah kematian. Zhang Yi merasa sedih, namun ia segera menutupi emosi itu di hatinya. Perang pasti menelan korban. Jika ia terhanyut oleh kesedihan, maka ia dan orang-orang lainnya akan binasa di pertempuran berikutnya, dan seluruh kerajaan Huaxu bisa saja runtuh. Di dalam pangkalan Chaoyu yang terlempar keluar dari dalam bumi, terdengar ratapan ketakutan dari segala penjuru. Penjaga gerbang alam baka hanya melirik sekilas dengan dingin, lalu mengulurkan jari tangan kanannya dan menembakkan cahaya hitam tajam yang menembus lapisan pertahanan tebal. Segera, air laut yang deras menerobos masuk dan membanjiri pangkalan Chaoyu dalam waktu kurang dari 5 detik. Di dalam pangkalan Chaoyu, puluhan ribu orang tewas dengan mudahnya. Semua orang menyaksikan adegan ini, namun tak seorang pun berkata apa-apa, apalagi menawarkan diri untuk menyelamatkan mereka. Mereka harus bersabar. Jika tidak, seluruh rencana jangka panjang akan sia-sia. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat senapan sniper miliknya. Petir menggelegar, mengarahkannya ke penjaga gerbang alam baka, dan kembali melancarkan serangan kuatnya. Boom! Cahaya hitam menembus ruang, dan mengunci kepala penjaga gerbang alam baka. Namun serangan semacam itu tidak berarti apa-apa bagi penjaga gerbang alam baka yang memiliki kekuatan mengerikan. Wajahnya tertutup oleh topeng hitam tebal, sehingga ekspresinya tak terlihat jelas. Namun matanya jelas menunjukkan rasa mengejek yang kuat. Menghadapi serangan Zhang Yi, ia tidak menghindar sama sekali, melainkan malah menerjang langsung ke arahnya. Cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya dan bertabrakan dengan serangan Zhang Yi, bahkan menghancurkan serangan itu. Kecepatannya begitu tinggi hingga Zhang Yi nyaris tak bisa menangkap jejaknya dan hanya bisa menggunakan kemampuan prediktif, melacak jejak segala sesuatu untuk menebak gerakan selanjutnya. Begitu cepat. Kecepatannya begitu tinggi hingga Zhang Yi tak bisa tidak menjadi sangat serius dan langsung mengaktifkan percepatan 100 kali lipat. 2 detik kemudian, sosok penjaga gerbang alam baka muncul di depan Zhang Yi dan Xiang Daowen. Menghadapi mereka berdua, ia mengambil sikap yang sangat mendominasi dan langsung melayangkan pukulan dengan gerakan sederhana tanpa teknik. Cara serangan yang paling sederhana, namun juga paling brutal. Cahaya hitam yang sangat kuat meledak dari tinjunya, membentuk bintang hitam raksasa di langit yang jatuh dengan kecepatan tinggi.
Zhang Yi dan Xiang Daowen sudah menyaksikan kekuatan serangannya tadi. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan area seluas 100 mil dalam satu pukulan. Meskipun mereka berdua kini sudah mencapai tingkat Black Chariot, namun kekuatan serangan mereka masih jauh tertinggal. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, kecepatannya pun tak terbayangkan. Jika Zhang Yi tidak memiliki kemampuan mengendalikan waktu, ia bahkan tidak akan sempat membuka gerbang dimensi untuk melarikan diri. Tahan dia, Silahni. Zhang Yi berteriak keras dengan sorot mata tajam. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan 3.000 gerbang dimensi alam semesta tidak lagi membentuk penghalang tetap di sekelilingnya, melainkan semuanya dikumpulkan ke depan sebagai tameng. Cahaya putih melesat ke langit dari tubuh Xiang Daowen. Itu adalah telekinesisnya yang sangat kuat, pikiranku kekal. Kekuatan mental yang kuat membentuk penghalang, dan bersama gerbang dimensi milik Zhang Yi, mereka menahan jatuhnya bintang gelap raksasa. Bintang hitam raksasa turun dalam sekejap, dan dengan kekuatan tak terbendung, langsung menghancurkan ratusan gerbang dimensi Zhang Yi. Wajah Zhang Yi berubah. Ia tahu bahwa penjaga gerbang alam baka sangat kuat, dan telah membuat persiapan matang. Namun ketika mereka kembali bertarung, ia menyadari bahwa ia sangat meremehkan keberadaan mengerikan ini. Dalam pertempuran di Qingdao Wugu 2 tahun lalu, saat penjaga gerbang alam baka bertindak, ia bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Bertahanlah, Xiang Daowen berkata kepada Zhang Yi dengan suara dalam, bahwa mereka berdua adalah pelindung utama dalam pertempuran ini. Jika musuh bisa menembus pertahanan mereka dengan mudah, maka seluruh rencana akan hancur. Aku tahu. Zhang Yi berteriak rendah, dan seiring bintang hitam terus jatuh, cahaya kacau mulai terpancar dari matanya dalam pola spiral yang berbeda di kiri dan kanan. Sumber kekuatan mutan berasal dari mutan itu sendiri. Tubuh manusia itu sendiri adalah harta karun yang besar, dan kekuatan hati manusia tak ada habisnya. Oleh karena itu, daripada mencari kekuatan yang lebih kuat dari dunia luar, lebih baik terlebih dahulu menemukan potensi dalam diri sendiri. Inilah yang Zhang Yi pelajari dari Xin Shui-nya Wang Shouren. Waktu adalah raja, dan ruang adalah raja. Ketika aku menggabungkan dua kekuatan waktu dan ruang, seberapa besar kekuatan yang bisa meledak? Zhang Yi juga secara bertahap membangkitkan kekuatan waktu dan ruang, namun selama ini ia menggunakannya secara terpisah dan tak pernah berpikir untuk menggabungkannya. Barulah ketika ia mencapai tingkat Black Chariot dan memperoleh psikologi, ia mulai perlahan mengembangkan gabungan keterampilan ini. Tentu kita bisa melihat jalur waktu, tapi bisakah kita melacak kembali ke asal segala sesuatu? Jika kita bisa melakukannya, bukankah mungkin untuk mengembalikan semuanya ke asal? Termasuk serangan musuh. Menghadapi serangan yang sangat mendominasi dari penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi akhirnya menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan ruang dan waktu. Matanya bersinar dengan pusaran cahaya yang berputar ke arah berbeda, dan dua kekuatan tersebut bercampur menjadi satu, mengunci serangan dari langit, arus balik ruang dan waktu. Sebuah kekuatan tak kasat mata dilepaskan dari matanya. Tidak ada ledakan kekuatan supranatural yang mencolok, namun serangan dari penjaga gerbang dunia bawah yang jatuh dari langit seolah-olah langsung dilarutkan oleh sesuatu dan mulai menunjukkan tanda-tanda terurai. Ini adalah kemampuan baru Zhang Yi, yaitu arus balik ruang dan waktu, yang dapat membalikkan serangan musuh dan meniadakan semua serangan dari pihak lawan. Jika lawan lebih lemah dari Zhang Yi, kemampuan ini bisa langsung meniadakan kekuatan lawan. Namun, menghadapi penjaga gerbang dunia bawah yang sangat kuat di hadapannya, ia hanya bisa melemahkan kekuatan serangannya. Namun, tujuan Zhang Yi telah tercapai. Setelah menyerap esensi dari Ruanping dan perak berzirah petir, indeks kemampuan Zhang Yi mencapai 28.000 poin. Itu berarti waktunya masih tergolong singkat. Dan kekuatan yang tersimpan di tubuhnya akan perlahan-lahan menyatu dengan Zhang Yi dalam beberapa tahun mendatang. Namun meskipun demikian, kekuatan tempurnya yang hampir menyamai tingkat Uskup Bai, serta keterampilan barunya, akhirnya memungkinkannya untuk bekerja sama dengan Xiang Daowen, guna menahan serangan dari penjaga gerbang dunia bawah.
Zhang Yi dan Xiang Daowen saling menatap, dan seberkas kelegaan tampak di mata mereka. Meskipun penjaga gerbang dunia bawah di hadapan mereka memang sangat menakutkan, mereka tidak sepenuhnya tak berdaya untuk melawan. Penjaga gerbang dunia bawah sendiri tampaknya tidak menyangka bahwa serangannya akan bisa ditahan oleh dua manusia. Ia menyilangkan tangan dan menatap mereka dari atas dengan penuh minat. Matanya terutama tertuju pada Zhang Yi. Ruang dan waktu, dua kekuatan hebat ini ternyata terkonsentrasi pada satu orang. Bahkan di suku Wuluan kami, hanya segelintir jenius yang seperti dirimu. Ia berbicara kepada Zhang Yi dalam bahasa manusia yang rendah. Tapi sayangnya, kau bukan bagian dari kami. Jika kau tidak mati hari ini, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu boneka perang. Zhang Yi langsung teringat pada musuh lamanya, Raja Naga. Penampilan aneh lawannya itu, serta ekspresi duka dan keputusasaan sebelum kematiannya, masih menghantui mimpi buruk Zhang Yi. Zhang Yi mendongak dan berteriak kepada penjaga gerbang dunia bawah. Apa kau benar-benar mengira sudah menang? Penjaga gerbang dunia bawah menyeringai. Kau bertarung dengan sekuat tenaga hanya untuk menahan seranganku. Apa kau bangga dengan itu? Bagi dia, itu hanya sebuah pukulan acak. Meskipun penampilan Zhang Yi dan Xiang Daowen membuatnya takjub, itu tidak lebih dari semut kecil yang berhasil selamat dari injakan manusia. Tidak, efek yang kami inginkan sudah tercapai. Sudut bibir Zhang Yi perlahan terangkat. Dia tak pernah begitu sombong hingga berpikir bahwa dia dan Xiang Daowen bisa menghentikan roh jahat yang mengerikan di hadapan mereka. Pada saat yang sama, melihat bahwa penjaga gerbang dunia bawah telah dipancing ke jantung kota Tianhai, Hou Tu yang sedang duduk di atas kereta, yang melaju di ruang hampa, berbicara dengan perlahan. Mulai! Suku Tiangang, yang sudah menyebar ke berbagai wilayah di sekitar kota Tianhai, langsung memejamkan mata tanpa ragu setelah menerima perintah, dan tubuh mereka tenggelam ke dalam tanah seperti pilar batu. Pemimpin suku Tiangang, Song Ming, seorang Tiangang Sing yang berusia 40-an dan memiliki jenggot kecil, menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kemampuannya. Bagan 8 trigram telah terbagi jelas dan 9 istana diam-diam menyatu. Zhuge Wuhou membantuku. Formasi ini bukan untuk menjebak ribuan pasukan, tapi hanya untuk satu orang dari pihak musuh. Di wilayah Shengjing, yang paling elit di antara pengawal Longming, adalah 36 Tiangang. Pemimpin pasukan khusus ini, Tiangang Sing Song Ming, memiliki kemampuan luar biasa. Diagram 8 formasi dan 9 istana. Dengan menggabungkan kekuatan dari 36 makhluk surgawi, dapat dibentuk sebuah kemampuan penguncian berbasis hukum untuk menjebak semua musuh dalam sebuah labirin. Namun, kemampuan ini memiliki kelemahan besar. Saat diaktifkan, dibutuhkan banyak mutan untuk berpartisipasi, dan mereka tidak dapat bergerak. Kemampuan 36 orang ini memang cukup untuk menjebak satu Ipsilon jika hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Namun, jika yang dijebak adalah penjaga gerbang dunia bawah, mereka bisa saja langsung dibunuh oleh kemampuan serangan luas lawannya. Namun, jika dikombinasikan dengan tim pemenggal berkekuatan 5 orang milik Zhang Yi, hasil luar biasa bisa dicapai. Diagram 8 formasi dan 9 istana muncul saat kekuatan Tiangang Sing diaktifkan. Dalam sekejap, langit di atas kota Tianhai berubah, dan awan hitam tebal menyebar, langsung menutupi seluruh kota. Segalanya menjadi kabur dan tak terlihat. Hanya Tiangang Sing sendiri yang bisa memahami pergerakan di dalam formasi. Formasi 8 trigram bisa menjebak ribuan pasukan. Dengan jebakan dan labirin menyatu menjadi satu. Musuh yang berada di dalamnya akan tersesat dan membuat penilaian yang salah terhadap ruang. Penjaga gerbang dunia bawah melihat perubahan antara langit dan bumi, namun tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Sebaliknya, ia berkata, "Oh," dengan penuh minat. Tampaknya menyaksikan manusia kecil ini berjuang untuk bertahan hidup adalah hiburan baginya. Hidup itu begitu berharga hingga semut pun mencintai kehidupannya. Tapi, ia merentangkan tangan. Semakin kalian berjuang, semakin nikmat rasanya menghancurkan sebuah peradaban. Energi hitam yang mengerikan dengan cepat muncul dari lengan penjaga gerbang dunia bawah.
Pada saat ini, ia tampak seperti dewa kematian berbentuk manusia yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan dan menghancurkan segalanya kapanpun. Namun saat itu juga, ia tiba-tiba mendengar suara kereta meraung. Apa? Penjaga gerbang dunia bawah yang awalnya ingin meluncurkan serangan membabi buta ke sekeliling dan langsung melenyapkan orang yang memasang formasi, tiba-tiba merasakan firasat bahaya yang samar. Suara aneh itu membangkitkan kewaspadaannya. Secara refleks, ia menghantam keras ke area di depannya, ke kiri. Kabut tebal langsung tersapu, dan secara mengejutkan, di ruang hampa, muncul kereta hitam raksasa yang melaju di udara. Terdapat 4 sosok yang sedang jongkok atau berdiri di atas kereta itu. Chaos Zhang Yi, Kaisar Gou Chen, Li Changgong, Dewa Petir Perun, Alexei Ivanov, dan Ksiti Garbha, Shang Daowen. Di dalam kereta, seorang gadis berpakaian hitam duduk di dekat jendela, memegang pisau ukir di tangannya, dan sedang memahat sosok prototipe penjaga gerbang dunia bawah. Menghadapi pedang yang sangat dominan dari penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi tidak bergerak. Sebaliknya, Li Changgong, yang paling lemah di antara mereka, melesat ke depan. Dengan sebuah swish, pedang panjang yang tajam ditarik dari pinggangnya. Aku adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu di dunia akan terbelah di hadapanku. Pedang Li Changgong membelah langit dan serangan dominan dari penjaga gerbang dunia bawah langsung hancur saat menghadapi hukum absolut yang tak terpecahkan ini. Filosofi Zhang Yi adalah bahwa pertahanan mutlak adalah serangan terbaik. Filosofi Li Changgong justru sebaliknya. Ia percaya bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Kemampuannya, jika digunakan dengan tepat, bisa menghasilkan efek yang sangat ajaib. Inilah juga alasan mengapa ia dimasukkan dalam tim ekspedisi, meskipun hanya memiliki indeks kemampuan sebesar 18.000 poin. Li Changgong mengayunkan pedangnya ke udara, langsung membelah serangan dari penjaga gerbang dunia bawah. Setelah serangan itu, Zhang Yi dan Shang Daowen dengan hati-hati memintanya untuk berdiri di belakang kerumunan. Meskipun kekuatan serangannya sangat kuat, pertahanannya sangat lemah, dan dia bisa dengan mudah terbunuh seketika oleh penjaga gerbang dunia bawah. Li Changgong juga dengan bijak bersembunyi di belakang beberapa orang. Sudut bibirnya terangkat, dan dia tak bisa menahan senyum. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di mata penjaga gerbang dunia bawah. Seranganku diblokir. Ini tampaknya sedikit di luar dugaannya, namun dia segera memahaminya. Tampaknya orang itu memiliki kemampuan yang bisa membuat serangan menjadi tidak efektif. Dia menatap Li Changgong di atas kereta dan berbicara dengan lambat. Tapi semua ini hanya perjuangan sia-sia. Kekuatan hitam yang mengerikan tiba-tiba bangkit dari tubuhnya dan berubah menjadi 100.000 pedang tajam di langit, memenuhi seluruh angkasa. Lalu, dia mengarahkan tangan kanannya ke arah kereta dan langit penuh pedang hitam turun, mengarah langsung ke Zhang Yi dan yang lainnya. Li Changgong terbelalak. Aku tidak bisa menghentikan serangan sepadat ini sendirian. Dan sekali saja salah satu pedang itu jatuh, kekuatan mengerikan yang dikandungnya sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Kereta hantu, bergeraklah! Shang Daowen berkata perlahan. Gemuruh! Kereta hantu itu melaju melalui kehampaan. Tepat saat hujan pedang hitam yang menutupi langit akan jatuh, kereta itu menghilang dalam kabut seperti hantu. Boom! Hujan pedang yang mengerikan jatuh di tanah kota Tianhai dengan kejam menghancurkan tanah dan membinasakan segalanya yang ada di permukaan. Penjaga gerbang dunia bawah tidak melihat bayangan kereta, juga tidak merasakan fluktuasi ruang. Apakah dia pengguna kemampuan tipe ruang? Dugaannya benar. Pengemudi kereta hantu itu tak lain adalah Tianji Xing Dai Piao. Dia sudah mengisi kota Tianhai dengan koordinat spasial. Dengan bantuan diagram 9 istana dan 8 formasi ini, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat kereta itu melaju melalui kehampaan dan berpindah seketika ke lokasi lain. Semua ini dilakukan untuk menghindari serangan penjaga gerbang dunia bawah. Meskipun semua orang berhasil menghindari serangan mengerikan dari penjaga Hades, mereka tetap ketakutan oleh kekuatannya. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak selevel dengan kita. Bagaimana kita bisa membatasinya? Li Changgong mengungkapkan keraguannya. Zhang Yi berkata,
Jangan khawatir, makhluk selevel ini akan sangat terbatas geraknya, bahkan saat berada di daratan. Setidaknya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, dan dia juga tidak akan bisa tinggal terlalu lama. Sejak awal, tujuan kita bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menahannya selama mungkin. Matanya menjadi gelap, dan dia berbicara seolah telah membuat suatu keputusan. Dan kalau benar-benar sampai pada titik yang tak bisa dihindari, kita masih punya satu trik terakhir yang bisa dicoba. Saat markas Chaoyu dihancurkan, Zhang Yi sudah menyuruh Yang Xinxin untuk memberitahu dua markas lainnya agar segera melarikan diri dari kota Tianhai. Bahkan tempat perlindungan bawah tanah pun tak lagi aman saat ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri dari kota Tianhai. Karena perang yang akan datang, mungkin setiap inci tanah di kota Tianhai akan bernasib sama seperti ladang yang dibajak. Mengertikah? Yang Xinxin langsung memberitahu penanggung jawab saat ini dari markas Qingpo dan markas Yangsheng. Xingtian, Xiao Honglian, dan lainnya telah dibawa ke ruang bayangan Muyan oleh Zhang Yi, dan kedua markas besar itu sementara dipimpin oleh orang lain. Tempat perlindungan tidak lagi aman. Segera mundur dan larilah ke utara selagi musuh belum punya waktu untuk mengejar kalian. Cepatlah. Kalau tidak, semuanya akan mati. Nada suara Yang Xinxin sangat dingin. Dia tidak benar-benar peduli pada hidup dan matinya orang lain. Itu hanyalah perintah dari kakaknya, dan dia hanya menjalankannya dengan patuh. Di dua markas besar itu, kepanikan menyebar setelah mendengar kabar bahwa markas Chaoyu telah dihancurkan dan semua orang tewas mengenaskan. Namun, baik Zhang Yi maupun yang lainnya tak punya waktu untuk peduli pada mereka. Untungnya, markas sudah cukup siap dan memiliki cukup banyak mobil salju. Di bawah pengaturan komandan sementara, banyak orang melarikan diri ke kota lain di utara. Sementara itu, di atas kereta hantu, Hou Tu sedang dengan hati-hati memahat boneka penjaga gerbang dunia bawah. Saat ini, dia telah melihat jelas rupa penjaga gerbang dunia bawah. Kekuatan Tian Shendao dan mengamati bentuknya telah dicapai. Hou Tu memegang boneka itu erat-erat dengan kilatan cahaya gelap di matanya. Boneka kecil dengan karakter buruk. Membuat masalah di mana-mana. Ikat dia dengan rantai. Begitu dia selesai berbicara, boneka di tangannya jatuh ke tanah, dan di bawah kakinya, gerbong berubah menjadi kolam gelap. Boneka itu jatuh ke dalamnya tanpa suara sedikit pun. Hou Tu mengemudikan kereta, terus melaju melalui kehampaan, dan suara rantai terdengar di telinga. Kletak! Kletak! Dua iblis raksasa, hitam dan putih penghukum jiwa, bangkit dari gerbong. Di depan tubuh mereka yang besar, seluruh kereta tampak seperti mainan. Ketika Zhang Yi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tak bisa menahan rasa harap yang semakin besar. Hou Tu akhirnya turun tangan. Zhang Yi juga ingin melihat seperti apa kekuatan tokoh legendaris yang disebut sebagai nomor 1 di kerajaan Shu Waxia ini. Gemuruh! Kereta hantu muncul kembali dari kehampaan, dan hitam putih penghukum jiwa mengikuti rantai takdir dan mendatangi penjaga gerbang dunia bawah. Penerapan 6 jalan reinkarnasi memiliki batasan ruang. Namun, dengan kemampuan Dai Piao, Hou Tu bisa terus melaju dalam kehampaan, sehingga penjaga gerbang dunia bawah selalu berada dalam jangkauan kemampuannya, sementara tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya oleh penjaga gerbang dunia bawah untuk dibunuh seketika. Bagian bawah tubuh hitam dan putih penghukum jiwa tampak sedikit ilusif, namun tubuh besar mereka mulai mengelilingi penjaga gerbang dunia bawah dari kiri dan kanan. Penjaga gerbang dunia bawah merasakan kekuatan takdir yang menguncinya, dan menghadapi dua iblis raksasa itu, dia menyerang tanpa ragu. Kedua tinju yang dilapisi zirah memancarkan energi luar biasa dan menghantam langsung ke arah hitam putih penghukum jiwa. Dua gelombang cahaya langsung menembus kehampaan dan bahkan menyebar keluar area formasi Bagua, menyebabkan lautan bergolak. Namun, tak ada cara untuk menghadapi dua iblis itu. Hitam putih penghukum jiwa mengikatnya dengan rantai pengikat jiwa, dan dari awal sampai akhir, penjaga gerbang dunia bawah tak punya cara untuk melawan. Perasaan terbelenggu yang berat menyelimuti tubuhnya,
seolah dia benar-benar terikat oleh belenggu yang tak bisa dilepaskan. Kekuatan kutukan, aku mengerti. Penjaga gerbang Hades tersenyum. Kemampuan remeh seperti ini tidak ada artinya bagiku. Bahkan jika aku dibelenggu dengan ribuan rantai, aku tetap tak terkalahkan di dunia ini. Setelah Hou Tu menyelesaikan semuanya, dia berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya dengan tenang, "Ini semua yang bisa kulakukan sekarang. Sisanya terserah kalian." Sesuai rencana kita, aku hanya perlu membuatnya meneteskan setetes darah pertama. Lalu pertarungan ini akan selesai. Begitu kota Tianhai diselimuti kabut, pasukan elit Kekaisaran Wuluan, mengikuti para penjaga gerbang dunia bawah, juga tiba di kota Tianhai. Mereka memandangi kabut tebal di depan mereka dan segera menyadari bahwa ini adalah taktik yang telah disiapkan manusia sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita akan menyerang kota ini? Pedang raksasa berzirah perak bertanya dengan bingung. Sambil berbicara, ia hendak langsung menerobos masuk ke dalam kabut. Namun, seseorang di dekatnya segera menghentikannya. Ada yang tidak beres. Manusia adalah makhluk yang sangat licik. Jika mereka sudah membuat persiapan yang matang, pasti ini semua ditujukan kepada kita. Jangan masuk dulu. Komandan hitam putih yang memiliki kemampuan badai terbang ke depan dan menghadapi kabut tebal yang menyelimuti seluruh kota. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba meniupkan angin topan yang mengerikan. Badai besar turun dari langit ke bumi, berputar seperti naga raksasa, lalu menerobos masuk ke dalam kabut kota Tianhai. Namun, kabut yang seharusnya tertiup justru tidak bereaksi sama sekali saat itu. Ini bukan kabut biasa, melainkan manifestasi dari sebuah kemampuan. Perisai darah berzirah perak berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan melambaikannya di dalam kabut. Namun ia mendapati kabut itu sama sekali tidak bergerak. Apakah ini cahaya? Pedang raksasa bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap masuk? Sebelum ia selesai bicara, tiba-tiba serangan dahsyat datang dari kejauhan. Sebuah nyala api keemasan melesat lurus ke arahnya. Kuak! Pedang raksasa segera berbalik, dan dengan satu tebasan, ia membelah api yang sangat panas itu di udara. Api itu jatuh ke laut, dan air laut dalam radius lebih dari 10 mil laut langsung mendidih. Di langit yang jauh, seekor burung gagak emas mengepakkan sayapnya, menatap pedang raksasa dengan tatapan penuh kebencian. Di punggungnya, Kaisar Hitam, Chen Xuanba, mengenakan seragam militer hijau tua, berdiri dengan tangan terlipat, tatapannya dipenuhi niat membunuh. Dari arah lain, seluruh pasukan mutan dari kekuatan gabungan yang telah menunggu pertempuran ini pun muncul. Perisai darah berbisik, "Bagus, mereka semua datang. Rencana serangan mendadak kita gagal kali ini." Meskipun ia mengatakan itu, tidak ada nada kesal sedikit pun dalam suaranya. Sebab, dalam pertempuran kali ini, panglima besar mereka sendiri yang turun langsung. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan gagal. Pedang raksasa menyeringai dan mengangkat golok raksasa di tangannya. Kalian datang tepat waktu. Mereka semua ada di sini. Kita tidak perlu repot mencarinya. Kita bisa habisi semuanya sekaligus. Satu perang untuk menghancurkan sebuah negara. Pedang raksasa mengangkat goloknya dan mengarahkannya pada Han Shanzuo dan Chen Xuanba yang berada di langit jauh. Kedua orang itu lolos dari tanganku terakhir kali. Jadi, kali ini aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Begitu selesai berbicara, ia langsung terbang menuju keduanya, dan wakil komandannya, Komandan Hitam Putih S, segera mengikutinya dari belakang. Di lautan, raungan makhluk laut terus terdengar. Duo Xuanwu dan Katiles menatap keempat. Makhluk laut berzirah perak dengan tatapan mengancam. Makhluk laut itu menyeringai dingin. Diprovokasi seperti ini oleh manusia. Tentu saja ia akan menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran ini untuk membuktikan bahwa martabat suku Wuluan tidak bisa dilanggar. Ia meraung ke langit dan gelombang suaranya menyebar di sepanjang permukaan laut, membentuk tsunami besar yang menyapu segalanya. Beberapa saat kemudian, ia berubah menjadi makhluk laut merah raksasa, dan dengan suara ledakan keras, ia jatuh ke laut, lalu langsung menuju Xuanwu dan Kadilais bersama wakilnya. Dua orang berzirah perak itu telah memilih lawan mereka,
dan para mutan manusia secara diam-diam telah memancing mereka ke area luar kota Tianhai. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bagi Zhang He dan anggota tim pemenggal lainnya untuk menunda pergerakan penjaga gerbang dunia bawah. Di sisi lain, setelah Jue Guo dan Luo Zuo bergabung, mereka berubah menjadi bentuk sempurna, penguasa pemakaman, namun harus menghadapi asap dalam wujud Vajra yang marah. Akhirnya, Newton dan Carnero berhasil menarik perhatian perisai darah ke kota tetangga, Linhai. Berzirah perak dan pasukannya sangat paham tujuan manusia. Namun mereka tidak peduli, karena menurut mereka, sangat bodoh jika seorang manusia biasa ingin menjadi musuh panglima besar mereka. Setelah perisai perak, perisai darah, dan komandan hitam putih, pikiran tiba di kota Linhai menghadapi gabungan kekuatan Newton dan Canelo. Mereka langsung berkata dengan nada mengejek, "Tak peduli seberapa keras kalian melawan, kalian tetap tidak bisa menghentikan kami menghancurkan negara ini." Akhirnya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Ekspresi Newton dingin. "Oh!" Ia mendorong kacamatanya, cahaya tajam melintas di balik lensa. "Apa yang membuatmu begitu yakin?" "Kekuatan. Di hadapan kekuatan mutlak, semua perhitungan tak berarti. Bagi kalian manusia, kami, bangsa Wuluan, adalah seperti dewa." Xue Chao mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Newton dengan jari telunjuknya. "Kalian akan segera menyadari betapa konyolnya perilaku kalian." Newton tidak menjawab, melainkan mengangkat meriam tangan besar dan aneh di tangan kanannya. "Maaf, aku seorang ateis." Begitu selesai berbicara, ia langsung menarik pelatuk di tangannya, dan kekuatan yang sangat mengerikan pun langsung meledak. Para mutan tingkat Ipsilon telah memilih lawan mereka, dan ratusan mutan berzirah biru yang tersisa juga tidak tinggal diam. Mereka memandangi kota besar yang diselimuti kabut di depan mereka. Setelah menganalisis medan, seorang kapten langsung membuat keputusan. "Musuh menciptakan medan seperti ini. Meskipun ini tidak bisa mencelakai panglima kita yang tak terkalahkan, kita harus bertindak di darat dan berpacu dengan waktu. Sekarang, segera bersihkan seluruh area di sekitar kota ini. Hancurkan mutan atau perangkat yang menciptakan wilayah berkabut ini." Ratusan mutan dengan poin lebih dari 9.000 hanyalah prajurit junior di angkatan Wugu. Namun, jika dibandingkan dengan dunia manusia, maaf, mereka semua adalah sosok kuat, setara kapten investigasi. Tanpa bantuan mutan tingkat Ipsilon, mereka dapat menyapu seluruh area ini. Pada saat ini, Xiaoli muncul di hadapan mereka, bersama hampir semua mutan dengan poin di atas 9.000 di seluruh kerajaan Huaxu. "Kami sekarang akan mengambil alih medan perang ini." Xiaoli memegang senapan hitam besar di tangannya, dan menatap semua prajurit berzirah biru dengan tatapan dingin. Ia mengangkat senjata di tangannya, mengarahkannya pada prajurit berzirah biru di depannya, lalu menarik pelatuk. Senjata yang diberkahi oleh amukan logam, bahkan pistol biasa pun bisa meledakkan kekuatan besar. Apalagi, kemunculan mutan kelas Ipsilon di medan perang seperti ini, pada dasarnya adalah serangan yang melampaui dimensi. Namun, pembunuhan yang diharapkan tidak terjadi. Sebab tepat ketika serangannya hendak jatuh, sebuah sosok raksasa tiba-tiba muncul dari laut, memancarkan cahaya hitam, dan memantulkan serangan Xiaoli. Setelah Xiaoli melihat sosok raksasa itu dengan jelas, pupilnya mengecil, dan ia sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Tubuh raksasa itu, bentuknya yang indah dan halus seperti porselen, jelas adalah naga Azure yang dulu dikabarkan telah gugur dalam pertempuran. Pada saat ini, Azure Dragon telah kehilangan penampilan aslinya. Ia sepenuhnya berubah menjadi hitam dan mempertahankan bentuk dewa naga kaca air lemah yang sangat besar. Namun, matanya dipenuhi dengan kekejaman, tanpa sedikit pun emosi manusia. Melihat hal ini, wajah Xiaoli langsung menunjukkan ekspresi kemarahan yang tak tertahankan. Qinglong, sama seperti dirinya, adalah seorang prajurit. Dalam tahun-tahun setelah akhir dunia, mereka tidak menghemat usaha dalam membela negara mereka. Ia bisa menerima kematian Qinglong dalam pertempuran, tetapi tidak bisa menerima penghinaan terhadapnya setelah kematiannya oleh musuh. "Qinglong, biarkan aku mengantarmu untuk terakhir kalinya."
Tombak hitam di tangan Xiaoli berubah secara drastis ketika dia mengalirkan kekuatan supernaturalnya dan berubah menjadi tombak berbentuk naga aneh yang melekat pada lengannya. Dia mengangkat tombak naga itu dan meraung. "Saudara-saudara, ikut aku dan bunuh semua bajingan asing ini." Raungan itu mengguncang langit, dan pasukan elit dari semua wilayah utama di kerajaan Huaxu meraung dan menyerbu menuju pasukan mutan berzirah hijau. Di pusat medan pertempuran di kota Tianhai, Hou Tu menggunakan kekuatan Tian Shendao untuk mengutuk penjaga gerbang dunia bawah. Jika ada makhluk asing di bawah tingkat Black Chariot yang terkena kekuatan kutukan ini, mereka akan segera kehilangan kemampuan bertarung. Namun, penjaga gerbang dunia bawah tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Matanya menyapu kehampaan, menunggu kereta hantu muncul dari kekosongan, sambil mencoba mencari jalan keluar dari labirin ke segala arah. Namun pada saat itu, dia hanyalah seekor lalat tanpa kepala di mata Zhang Yi dan yang lainnya. Meskipun dia merasa dirinya terbang dalam garis lurus, kenyataannya dia hanya terbang dalam lingkaran. Yang paling menakutkan adalah bahwa formasi ini memengaruhi tidak hanya ke segala arah, tetapi juga atas, bawah, kiri, dan kanan. Bahkan melarikan diri ke langit pun tidak akan ada gunanya. Ini adalah formasi jebakan sederhana. Jika ingin keluar, pertama-tama harus membunuh orang-orang di kereta hantu, lalu mencabut batu pondasi formasi seperti 36 geng surgawi. Kereta hantu muncul kembali, bergerak secara diagonal melalui kehampaan dengan cara yang melawan hukum fisika. Zhang Yi dan Xiang Daowen berada di barisan depan menggunakan gerbang dimensi dan penghalang telekinesis untuk mengambil posisi bertahan. Yang bertanggung jawab atas serangan utama adalah Alexei, Dewa Petir Perun. Paman ini, yang tampak sangat pendiam sehari-harinya, dulunya hanyalah penebang kayu biasa di ladang es Arktik. Namun setelah dunia berakhir, ia mengalami pertumbuhan luar biasa, dan kini menjadi salah satu tokoh teratas di Palace of the Gods milik Fremons. Kemunculan kereta hantu sangat tiba-tiba. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak bisa memprediksi dari arah mana mereka akan muncul, tetapi Zhang Yi dan lainnya telah bersiap sepenuhnya. Begitu kereta muncul, Alexei langsung mengangkat 2 kapak besar untuk menebang kayu di kedua tangannya. "Oh!" Raungan rendah seperti beruang keluar dari tenggorokannya, dan gelombang kekuatan supernatural segera muncul dari tubuhnya, berubah menjadi petir perak yang sangat menyilaukan, dan sepenuhnya menyelimuti seluruh kereta hantu. Boom! Guntur meledak di langit, dan petir yang jatuh dari langit menghantam kapak perangnya yang terangkat tinggi. Petir itu menyelimutinya dan menempel pada tubuhnya. Tubuhnya membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sehingga seragam tempurnya yang sederhana langsung robek, memperlihatkan otot-otot yang begitu kekar hingga membuat orang tercengang. Ini adalah kemampuan Alexei Tyrant, gaya bertarung khas bangsa petarung, yang selalu paling sederhana, heroik, dan menggetarkan. Bahkan saat menghadapi sosok yang seperti dewa, dengan indeks kekuatan supernatural yang mungkin mencapai 40.000 poin, dia tetap mengayunkan kapak perangnya tanpa rasa takut. Kapak perangnya di tangan kanan dihantamkan dari udara, dan petir besar itu berubah menjadi bilah kapak berbentuk setengah bulan, membelah menuju kepala penjaga gerbang dunia bawah. Li Changgong bersembunyi di belakang Zhang Yi, siap bekerja sama untuk meluncurkan serangan fatal kapan saja. Yang dibutuhkan hanyalah satu kesempatan. Dengan bekerja sama dengan Zhang Yi dan kemampuannya, mereka bisa melakukan pembunuhan jarak jauh super presisi. Tidak masalah jika mereka tidak bisa membunuh penjaga gerbang dunia bawah. Tujuan mereka sejak awal sangat sederhana. Entah menunda waktu yang cukup dan menunggu hukuman dari langit datang, atau membuatnya mengucurkan darah pertama, lalu menggunakan kekuatan Hou Tu untuk mengutuknya. Menghadapi kapak petir raksasa itu, penjaga gerbang dunia bawah mengangkat kepalanya dan dengan ringan melambaikan tangan kirinya. Kapak petir raksasa itu dihancurkan dengan satu tangan. Alexei kemudian mengayunkan kapak di tangan kirinya ke arah pinggang lawan. Tetapi penjaga gerbang dunia bawah juga menahannya dengan satu tangan. Mata Alexei dipenuhi kemarahan yang tak berujung. Menurutnya, ini adalah penghinaan besar. Oh! Lengannya
yang hampir 2 kali lebih tebal dari paha Zhang Yi, mengayunkan kapak petir dengan liar. Sulit dibayangkan bahwa kapak seberat itu bisa meninggalkan bayangan gerakan saat diayunkan. Boom! Petir mengamuk di seluruh ruang. Kilatan petir seperti ular petir mengaum dan menggigit menuju penjaga gerbang dunia bawah. Li Changgong menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya dan telah mengambil posisi Iai, menghimpun kekuatan sejak lama, hanya menunggu momen sempurna untuk mengirimkan serangan fatal. Namun menghadapi serangan ini, penjaga gerbang dunia bawah tampak sedikit kesal dan mengibaskan tangannya. Sebuah energi hitam dengan tubuhnya sebagai pusat langsung menyapu ke segala arah. Serangan tanpa pandang bulu langsung menghancurkan petir milik Alexei, lalu mengarah ke kereta hantu. "Kilatan!" seru Zhang Yi dengan cepat. Kereta hantu langsung menghilang ke dalam kehampaan dan pergi ke tempat lain. Tetapi di pusat kota Tianhai, kembali muncul lubang runtuhan raksasa berdiameter puluhan kilometer. Jika ini terus berlangsung, tidak akan lama lagi seluruh kota Tianhai akan berubah menjadi tanah tandus total, dan tidak akan ada lagi tanda-tanda peradaban manusia. Zhang Yi hanya bisa bersyukur karena telah membuat persiapan sejak awal dan menyimpan benteng Tianhai. Kalau tidak, bahkan benteng yang dibangun dengan batu penghalang pun tidak akan sanggup menahan serangan para penjaga gerbang dunia bawah. Pengguna kemampuan tipe ruang memang cukup bagus. Setelah 2 atau 3 serangan gagal, penjaga gerbang Hades tidak panik. Sebaliknya, dia mencubit dagunya dengan tertarik dan menganalisis dengan tenang. "Mereka kabur, ya? Aku bukan pengguna tipe ruang, jadi aku tidak bisa melacak arah kaburnya secara akurat. Kalau begitu, kenapa tidak hancurkan saja semua yang terlihat?" Dia mengangkat kepalanya dan tidak lagi memilih mencari arah di dalam kabut, tetapi terus menunggu dengan tenang untuk serangan berikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Metode serangan kita seperti hanya menggelitiknya. Mereka bilang, selama kita bisa membuatnya berdarah, kita menang. Tapi sekarang itu terasa seperti mimpi, kata Zhang Yi dengan dahi berkerut. Perbedaan kekuatan memang terlalu besar. Bahkan jika kita memiliki keuntungan dari waktu dan tempat, tetap saja sulit untuk mencapainya. Xiang Daowen juga harus mengakui hal ini. Namun ia segera menambahkan, "Tapi saat ini, setidaknya kita belum berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Selama dia masih takut pada kekuatan langit dan belum menggunakan kekuatan penuhnya, kita harus menggunakan celah ini untuk membuatnya berdarah." Kereta hantu terus melaju melalui kekosongan kota Tianhai. Sebenarnya, ia masih berada dalam wilayah kota Tianhai dan tidak dapat pergi terlalu jauh. Jika tidak, kemampuan Houtu akan menjadi tidak efektif. Kekuatan kutukan saja tidak dapat memberikan terlalu banyak pembatasan terhadap penjaga gerbang dunia bawah. Meskipun tingkat pertama dari Jalan Dewa Langit tidak memberikan kerusakan langsung, jenis pembatasan kekuatan seperti ini sangatlah krusial. Tanpa belenggu semacam ini, risiko Zhang Yi dan yang lainnya terbunuh seketika akan meningkat secara drastis. Mari kita ciptakan peluang. Sekarang aku mengerti bahwa jika kita ingin memberikan kerusakan kepada penjaga gerbang dunia bawah, kita hanya bisa mengandalkan Gou Chen. Setelah Zhang Yi selesai berbicara, ia berbalik dan menatap ke arah Li Changgong yang berada di belakangnya. Wajah Li Changgong tampak agak canggung. Ia ingin menunjuk dirinya sendiri sambil memasang ekspresi wajah penuh tanda tanya. "Kalau ada kesempatan yang pasti, aku akan bertindak." Setetes keringat dingin mengalir tanpa disadari di sisi wajahnya. Jika ia harus mendekati si zirah hitam, ia pasti akan terbunuh seketika jika tidak berhati-hati. Apakah mereka bisa selamat pada saat itu, tergantung pada seberapa kuat pertahanan Zhang Yi dan Xiang Daowen. Zhang Yi menghembuskan napas dan matanya menjadi tajam. "Kalau begitu, ayo kita mulai. Kita harus membuatnya berdarah secepat mungkin. Jika tidak, begitu kesabarannya habis, kita tidak akan punya kesempatan lagi." Penjaga gerbang dunia bawah itu sama sekali belum menggunakan kekuatannya. Zhang Yi telah memahami hal ini saat melawan Dewa Sarang Produksi, Dewa Jepang di Negeri Neon. Ketika makhluk bawah tanah bergerak di atas permukaan, mereka harus membatasi kekuatan mereka sendiri.
Begitu batasan itu dilanggar, mereka akan dimusnahkan oleh kekuatan misterius dan luar biasa kuat. Tak seorang pun tahu batasan itu secara pasti. Justru karena itulah Dewa Matahari dari Shenchen Chao langsung dibunuh oleh petir surgawi setelah sempat ditahan oleh Zhang Yi selama beberapa waktu. Dan sekarang, penjaga gerbang dunia bawah, karena belum mengetahui batasan dari hukum yang berlaku, perlahan-lahan melepaskan kekuatannya. Selama masa ini, Zhang Yi dan timnya harus bertarung habis-habisan. Kereta hantu itu melintas melalui kekosongan, dan sebentar lagi akan muncul kembali di hadapan penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi berkata melalui saluran komunikasi, "Ayo kita mulai. Taktik kita akan berhasil. Biarkan mereka merasakan seperti apa dunia bagi manusia permukaan." Saat itu tengah malam, dan langit begitu kelam, namun para manusia kadal mampu melihat segala hal di sekitar mereka dengan jelas berkat kepekaan mereka terhadap cahaya dan baju zirah tempur canggih yang mereka kenakan. Di luar kota Tianhai, sebuah sepeda motor perak terparkir di atas salju. Deng Shentong mengenakan seragam tempur perak dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, bersandar pada sepeda motor itu, menunggu isyarat dari seseorang. Setelah sinyal dari Zhang Yi datang, ia tersenyum tipis. "Baik, aku mengerti." Ia berdiri dari sepeda motornya, menatap langit yang gelap, lalu tersenyum dan perlahan merapatkan kedua tangannya. Kini, ia telah mencapai tingkat Ipsilon, namun kekuatannya belum cukup untuk turun ke medan perang utama. Namun, berkat informasi yang diberikan oleh si kucing raksasa, Zhang Yi menemukan peran penting Deng Shentong dalam pertempuran ini. Cahaya hangat dengan cepat muncul dari telapak tangan Deng Shentong, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi putih perak, sebersih malaikat. Cahaya itu menerangi ruang gelap di sekelilingnya. Ia perlahan membuka tangannya, dan sebuah bola kecil berwarna perak melayang keluar dari telapaknya, memancarkan cahaya terang. "Pergilah, Tianda Oxing!" Deng Shentong mengangkat kedua tangannya, dan bola putih kecil itu, meskipun tampak kecil, namun padat seperti benda nyata, dengan cepat terbang ke langit dan melayang di atas kota Tianhai. Malam itu begitu gelap tanpa sinar bulan di langit. Bola kecil berwarna perak itu meledakkan cahaya perak, seperti bulan perak yang membelah langit. Cahaya mendadak itu menerangi seluruh kota Tianhai, termasuk wilayah sekitarnya. Semua orang secara refleks menengadah dan menatap langit. Para mutan dari Kekaisaran Wuluan tidak tahu benda apa itu, tetapi Newton, Katiles, dan yang lainnya tersenyum penuh arti saat melihat pemandangan tersebut. Rasakanlah kebencian dari manusia permukaan, kalian para kadal. Bola kecil perak yang semula memancarkan cahaya lembut, tiba-tiba menjadi panas, lalu dalam sekejap memancarkan cahaya yang amat terang dan panas. Bulan perak itu berubah menjadi matahari yang membara, menyala dengan hebat di langit. Suhu panas dan sinar ultraviolet yang kuat menyapu ke segala arah. Sebelumnya tak ada matahari di langit, namun sekarang matahari muncul, dan bahkan lebih panas dari matahari terik di tengah hari musim panas. Deng Shentong berdiri di atas tanah, dan kekuatan perak dari tubuhnya terhubung secara gaib dengan matahari di langit. "Lanjutkan, Zhang Yi. Sisanya serahkan padamu," kata Deng Shentong sambil tersenyum. Saat sinar ultraviolet yang sangat panas itu menyapu bumi, semua manusia kadal yang terkena cahaya matahari tiba-tiba merasa tubuh mereka seperti terbakar. Meskipun mereka mengenakan baju zirah tercanggih milik Kekaisaran Wuluan yang dapat menahan sinar ultraviolet, cahaya kuat yang tidak sepenuhnya tertahan oleh baju zirah masih membuat mereka merasa seolah-olah sedang berdiri dalam kobaran api. Apa ini? Beberapa prajurit berzirah perak merasa kesulitan untuk tetap tenang. Mereka bahkan tidak sanggup menengadah untuk melihat matahari yang membakar di atas kepala. Manusia sudah mempersiapkan diri. Seragam tempur mereka memiliki perlindungan terhadap cahaya kuat, dan kacamata mereka telah dimodifikasi menjadi kacamata hitam. Tiandao Star milik Deng Shentong dapat mencakup wilayah hingga ribuan kilometer. Meskipun tidak bisa langsung membunuh mutan di Wugu, hal ini memberikan keunggulan besar bagi para prajurit manusia di seluruh medan perang. Penjaga gerbang dunia bawah secara refleks mengangkat tangan untuk menutupi cahaya matahari dari angkasa.
Kabut mencoba menghalangi cahaya, namun cahaya yang menyebar membuatnya merasa seperti berada dalam tungku panas, membuatnya sangat tidak nyaman. Trik macam apa ini? Konyol! Penjaga dunia bawah itu mencibir pelan. Pada saat itu juga, kereta hantu kembali menggelegar. Begitu dia mengangkat tangan untuk menutupi sinar matahari, Zhang Yi langsung melancarkan serangannya. Ia membuka tangan kanannya dan menggenggamnya seperti cakar, seolah ingin menghancurkan musuh di depannya, lalu berteriak ganas. Pemurnian wilayah ilahi, hancurlah untukku. Kekuatan besar dengan pusat di tubuh penjaga dunia bawah menekan turun dengan kuat, seolah ingin menghancurkan dagingnya hingga hancur menjadi gumpalan daging. Kekuatan menakutkan itu mengenai tubuh penjaga dunia bawah, menyebabkan tubuhnya sedikit terguncang dan otot-ototnya menegang. Oh, jadi begini caramu menyerang. Menarik. Tapi ini tidak berguna. Penjaga dunia bawah itu tertawa. Ia merasa sangat lucu melihat semut-semut kecil ini mati-matian mencoba melawannya. Salah satu jurus pamungkas Zhang Yi mengenai tubuhnya tanpa bahkan merusak sedikit pun ototnya. Maaf, kau bukan targetku. Zhang Yi malah tertawa. Saat itu juga, penjaga dunia bawah tiba-tiba menyadari bahwa zirah di tubuhnya pecah dengan bunyi krek. Zirah di lengan kanannya jatuh dengan bunyi kelontang. Terpapar langsung oleh sinar matahari, baju zirah di lengan penjaga gerbang dunia bawah hancur langsung oleh penyucian alam dewa milik Zhang Yi. Tepat seperti yang Zhang Yi perkirakan. Prajurit Kekaisaran Wuluan memang sangat kuat, sehingga sebenarnya tidak perlu semua orang mengenakan zirah tubuh penuh. Salah satu alasan utamanya sama seperti ketika Zhang Yi memasuki laut dalam dan langit. Mereka tidak sepenuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan permukaan saat ini, dan salah satu fungsi zirah itu adalah untuk memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan di sini. Zhang Yi memang sulit melukai penjaga gerbang dunia bawah, namun dia masih mampu menghancurkan zirahnya. Benar saja, kulit merah yang terbuka keluar langsung berubah drastis ketika terkena sinar ultraviolet yang kuat dari luar. Kulitnya menjadi merah tua dan muncul bercak besar berwarna merah gelap. Berhasil! Ini dia bentuknya! Seru Zhang Yi dengan gembira. Namun, tak lama kemudian, bagian zirah penjaga gerbang dunia bawah itu justru memanjang dan memperbaiki sendiri bagian yang hilang di lengannya. Zirah ini sangat canggih, bahkan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi, selama kita bisa memanfaatkan kesempatan dan menyerang beberapa kali lagi, semua akan baik-baik saja. Ujar Li Changgong dengan nada terkejut. Zhang Yi mengernyitkan dahi, namun dalam hatinya dia tahu bahwa tidak akan semudah itu mendapatkan kesempatan lain untuk menyerang penjaga gerbang dunia bawah. Bagaimanapun juga, hampir mustahil membuat makhluk sekuat itu terkena serangan yang sama 2 kali di tempat yang sama. Namun, apapun yang terjadi, Zhang Yi sudah bulat tekad untuk mencoba lagi. Penyucian alam dewa sudah mulai dipersiapkan, tinggal menunggu energi terkumpul untuk meluncurkan serangan kedua. Tapi kali ini, penjaga gerbang dunia bawah tidak memberikan mereka kesempatan lagi. Ia menatap lengannya dan berkata dengan tenang, "Oh, jadi kalian punya rencana seperti ini. Menarik juga, semut-semut ini ternyata punya sedikit kecerdasan. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkanku." Ia menengadah menatap Zhang Yi dan yang lainnya, yang sedang menumpang di kereta hantu dan melintas di dekatnya. Zhang Yi langsung merasakan firasat bahaya di dalam hatinya dan segera berteriak, "Bersembunyi!" Burung hudhud segera mengaktifkan kemampuannya dan mengirim kereta hantu itu langsung ke tempat lain. Penjaga gerbang dunia bawah berkata dengan dingin, "Tahap pengujian awal sudah selesai. Aku tidak tertarik lagi bermain permainan membosankan ini dengan kalian." Kereta hantu memang memberikan Zhang Yi dan timnya kesempatan untuk meluncurkan serangan kejutan, membuat musuh lengah. Namun setelah trik yang sama gagal digunakan berulang kali, makhluk kuat seperti penjaga gerbang dunia bawah tentu saja bisa menemukan celah kelemahannya. Meskipun kereta hantu itu sulit diprediksi, bukankah cukup dengan menunggu saat kemunculannya untuk melancarkan serangan? Ia menatap ke segala arah. Kalau tidak bisa melihat arahnya dengan jelas, kenapa tidak sekalian saja hancurkan semuanya? Ia mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangan.
Energi mengerikan terkonsentrasi di telapak tangannya, membentuk bola hitam padat. Bintang kehancuran. Setelah terbentuk sempurna, bola energi hitam itu langsung ditembakkan dari telapak tangannya ke arah depan. Begitu saja. Tekanan mengerikan menyebar luas membentuk kipas, menyapu habis segala sesuatu di hadapan. Kabut yang dibentuk oleh formasi memang tidak hancur, tetapi kota Tianhai yang tersembunyi dalam formasi 9 istana dan 8 arah benar-benar menerima dampak yang cukup besar. Tanah langsung terbelah. Serangan ini menyebar hingga puluhan kilometer dan membuat tanah berguncang hebat. Di 2 tempat perlindungan besar di barat laut dan timur laut, puluhan ribu orang lari menyelamatkan diri dengan panik. Merasa guncangan yang disebabkan oleh kekuatan mengerikan itu, mereka semua ketakutan dan gelisah. Apakah dunia ini akan hancur? Seseorang berteriak ketakutan. Lari! Larilah ke kota Jianghua. Kalau kalian tetap di sini, pasti mati. Cepat, cepat, cepat! Para prajurit di tempat perlindungan berteriak keras, mendesak orang-orang yang sudah ketakutan untuk segera pergi. Nyawa manusia lebih murah daripada rumput, dan sekarang tak ada yang peduli siapa yang hidup atau mati. Di sisi ini, serangan penjaga gerbang dunia bawah terus-menerus datang seperti badai, tanpa ada tanda akan berhenti. Ia berdiri di udara, menembakkan bintang kehancuran satu demi satu ke segala penjuru. Metode serangan yang sangat kuat ini menjadi serangan biasa di tangannya. Tubuh-tubuh energi hitam dilepaskan satu persatu, dan seluruh kota Tianhai pun bolong di mana-mana. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Zhang Yi dan rekan-rekannya sudah mempertimbangkan masalah ini sejak awal, jadi mereka sengaja menariknya ke pusat kota Tianhai. Jika tidak, serangannya mungkin langsung menghantam 36 bintang surgawi di perbatasan kota Tianhai dan menyebabkan formasi itu hancur. Namun, jika terus seperti ini, jelas bukan solusi. Tidak lama lagi, dia akan menyadari ada yang tidak beres dan tinggal menunggu waktu saja sebelum formasi ini dihancurkan. Kita harus bertindak dan menahannya, kata Xiang Dawen dengan suara berat. Jika formasi 9 istana dan 8 arah ingin benar-benar menjebak penjaga gerbang dunia bawah, kerjasama mereka sangat diperlukan. Kalau tidak, 36 dewa langit itu hanya bisa menggunakan labirin untuk membingungkan penjaga dunia bawah. Bagaimana kita menyerang? Apa kita bisa menahan serangannya? Tanya Li Changgong sambil mengerutkan kening. Metode serangannya yang juga berfungsi sebagai pertahanan memang bisa menahan satu serangan tunggal dari penjaga gerbang dunia bawah. Namun, dalam menghadapi serangan berskala besar seperti ini, aku adalah kehendak Tuhan, miliknya menjadi tak berguna. Mereka baru bisa punya harapan menang kalau bisa mendekatinya dan menghantamkan pedang langsung ke tubuh penjaga itu. Kalau tidak, tidak ada gunanya mereka bertindak sekarang. Kita harus segera menemukan kelemahannya. Begitu dia sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan permukaan dan mulai menyerang dengan kekuatan penuh, kita semua akan mati. Xiang Daowen berteriak dengan suara berat. Zhang Yi tetap diam. Jika benar-benar sampai pada situasi seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk membawa sebanyak mungkin orang pergi dari medan perang. Kita bisa coba lagi. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba berkata, kereta hantu terus berpindah di antara berbagai node ruang untuk menghindari berada di area tetap dan ditemukan oleh penjaga gerbang dunia bawah. Semua orang menatap Zhang Yi, ingin tahu apa yang bisa ia lakukan. Pada titik ini, Zhang Yi tidak bisa lagi menyimpan kekuatannya. Coba lagi, aku tidak tahu apakah aku bisa menahan serangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi berbicara dengan nada sangat serius. Xiang Daowen dan Li Changgong tampak terkejut, dan Alexei juga menatap Zhang Yi cukup lama, dengan cahaya aneh berkilat di matanya. Hei, Lao Zhang, jangan bercanda seperti itu. Kekuatan orang itu setidaknya 10.000 poin lebih tinggi darimu. Kau yakin benar-benar sanggup? Zhang Yi tidak pernah bertarung tanpa keyakinan. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Lagi pula, Xiang Daowen sudah memberiku dukungan perisai telekinetik dan aku akan bertanggung jawab menahan serangannya. Sekarang dia sudah akrab dengan metode serangan kita. Begitu kita muncul, dia pasti langsung mengincar kita. Gunakan kesempatan ini dan temukan cara untuk menyerangnya. Setidaknya,
hancurkan zirahnya." Zhang Yi menggertakkan giginya dan berkata dengan garang, "Bahkan seekor hiu besar akan menjadi daging ikan yang lemah di darat. Penjaga gerbang dunia bawah tidak bisa melawan hukum alam." Menghancurkan sepenuhnya baju zirah hitamnya dan membuat tubuhnya terpapar sinar ultraviolet akan memberi mereka peluang kemenangan yang lebih baik. "Kau benar-benar orang yang berani." Li Changgong jarang mengagumi orang lain, tetapi kali ini dia benar-benar memuji Zhang Yi dengan tulus. "Jangan banyak bicara, Skystar. Bersiaplah untuk menggerakkan kereta hantu." Gelang perak di pergelangan tangan Zhang Yi langsung berubah bentuk, dan sulur-sulur perak yang terpuntir berubah menjadi sebilah pisau panjang. Ujungnya menancap ke dalam lengannya, menyerap kekuatannya. "Dimengerti." Di dalam kabin kereta hantu, Skystar Hupo mengenakan seragam kapten, menatap ke depan dengan tajam. Kekuatan supernaturalnya diaktifkan, dan pikirannya sudah mengunci koordinat di sekitar penjaga gerbang dunia bawah. Kereta hantu muncul langsung dari udara, bergemuruh menembus kekosongan. Saat kereta itu muncul, tubuh penjaga gerbang dunia bawah yang tengah dibombardir keras tiba-tiba berhenti sejenak. Ia sama sekali tidak ragu, bahkan tak menoleh ke belakang, langsung mengarahkan tangan kanannya ke kanan. Bintang kehancuran, sebuah meriam supernatural yang mengandung kekuatan destruktif yang dahsyat menyapu seluruh ruang tempat kereta hantu muncul. Zhang Yi berdiri di bagian depan kereta. Ia gugup sekaligus bersemangat, dan ia melepaskan kekuatan spesialnya sampai ke batas maksimal. Pedang di dalam pohon di tangan kanannya tiba-tiba meledak dengan teriakan rendah darinya, dan mulai terbelah dari ujung pedang layaknya bunga yang mekar. Brak! Pedang dalam pohon itu berubah menjadi puluhan ribu sulur perak dalam sekejap, menutupi area seluas tidak kurang dari 30 kilometer. Pedang pohon kelas Ypsilon itu kini memiliki laju pertumbuhan dan kekuatan yang mengerikan. Dan yang paling penting, benda itu merupakan hasil transformasi mutan, dan sebagai tanaman, ia memiliki kompatibilitas serta potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Zhang Yi meminta Lu Keren untuk menyuntikkan logam Yi ke dalam pedang dalam pohon itu. Hal ini semakin meningkatkan kekuatan dan ketajamannya. Sulur-sulur ramping di seluruh langit cepat saling bersilangan dan bergabung, menenun menjadi jaring perak raksasa di depan seluruh kereta hantu. Sang Dawen tanpa ragu langsung menggunakan penghalang mental untuk melindungi jaring Zhang Yi itu. Pada saat yang sama, Zhang Yi juga mengaktifkan segala sesuatu di alam semesta dan mengaktifkan kemampuan membalikkan waktu dan ruang. Hanya demi menahan satu serangan dari penjaga gerbang dunia bawah, Zhang Yi harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuh energi hitam itu menghantam keras ke arah jaring. Lapisan jaring yang sangat besar itu langsung tertekan dalam, dan setiap sulur menegang secara tiba-tiba. Suara sulur yang patah terus terdengar, dan jaring itu hampir sepenuhnya hancur. Jaring raksasa itu meregang hingga ke batas maksimum, seolah akan putus kapan saja. Namun, setelah bertahan selama kurang dari 2 detik, akhirnya ia berhasil menahan serangan penuh dari penjaga gerbang dunia bawah. Bahkan, penjaga gerbang dunia bawah sendiri tak menyangka hal ini, dan ada tatapan terkejut di matanya. Lakukan! Zhang Yi telah mengorbankan banyak energi untuk menahan serangan lawan, dan tahap berikutnya harus diserahkan kepada Li Changgong dan Alexei. Rumble! Kereta hantu memanfaatkan momen ini untuk melakukan perjalanan menembus kekosongan. Awalnya berjarak 4 hingga 5 kilometer dari penjaga gerbang dunia bawah, namun dalam sekejap telah berada dalam jarak 1 kilometer darinya. Di sini, pedang Li Changgong bisa menebas tubuh penjaga gerbang dunia bawah, dan kapak perang milik Alexei juga bisa menyambar dengan petir. Di mata Alexei, kilatan petir perak mengamuk dengan ganas. Sebagai tiran petir, ia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi, dan dengan lengan kekarnya yang terbiasa menebang kayu sepanjang hidup, ia mengayunkan petir yang menderu dan menebas kepala penjaga gerbang dunia bawah. Mata penjaga gerbang menyipit. Waktu serangan Alexei benar-benar sempurna, bertepatan dengan serangan yang dilakukannya sendiri. Namun, dia tetap tidak bergerak, justru sebuah bola cahaya gelap yang mengerikan meledak dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Meteorit. Cahaya hitam meledak, menghalangi kapak petir Alexei.
Kapak perang raksasa itu menebas energi berbentuk bola hitam, dan dua kekuatan kuat bertabrakan hebat. Namun kekuatan Alexei masih jauh tertinggal dari penjaga gerbang dunia bawah. Kapak petir itu hancur dalam waktu kurang dari setengah detik. Alexei menjadi semakin marah. Ia tidak bisa mentolerir serangannya diabaikan dan langsung menebas dengan tangan kirinya. Dua kekuatan petir menghantam keras energi bintang gelap, tetapi tetap tak mampu menghancurkannya. Sebaliknya, petirnya malah hancur dalam sekejap. Pada saat ini, Alexei melakukan langkah yang mengejutkan. Ia benar-benar melompat dari atas kereta hantu menuju penjaga gerbang dunia bawah. Aksi ini langsung membuat Xiang Daowen dan rekan-rekannya ketakutan. Mereka tahu, jika kehilangan perlindungan dari kereta hantu, menghadapi penjaga gerbang secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Namun mereka tidak memahami bahwa inilah cara bertarung Alexei, maju dengan berani dan menghadapi kematian. Sebagai anggota bangsa petarung, dia tak pernah takut mati, juga tak gentar menghadapi musuh kuat. Semakin kuat musuhnya, semakin gila dirinya. Itulah asal dari kemampuan tiran. Sebuah kilat mengerikan jatuh dari langit. Alexei meraung, matanya penuh kilatan petir dan amarah. Ia mengangkat kedua kapaknya dengan lengan kuatnya dan menebas penjaga gerbang dunia bawah. Dengan dua kapaknya, serangan penuh kekuatan dewa petir menghantam bintang gelap, sang penjaga gerbang dunia bawah. Pada saat ini, Zhang Yi dan Xiang Daowen dengan jelas melihat bahwa di bawah serangan mematikan itu, ia benar-benar berhasil menghancurkan sebagian dari pertahanan penjaga gerbang yang tak tertembus itu. Pertahanannya pecah. Namun setelah pukulan ini, kondisi Alexei sendiri juga tidak baik. Reaksi balik yang sangat besar membuat tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus dan darah muncrat dari mulutnya. Zhang Yi meraung, "Lakukan sekarang!" Xiang Daowen mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telekinesis untuk menarik tubuh Alexei kembali ke kereta hantu. Tindakan Alexei bukanlah nekat. Ia melakukannya hanya untuk menciptakan kesempatan seperti yang diinginkan Zhang Yi. Menciptakan kesempatan bagi Li Changgong untuk menyerang tanpa tekanan apapun. Di antara semua orang, hanya kemampuan tak tertahankan miliknya yang benar-benar bisa melukai penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi dan Alexei telah mengerahkan segala daya untuk menahan dua serangan penjaga gerbang demi dirinya. Dan Li Changgong tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia telah lama bersiap untuk posisi Iyai, dan ketika pedangnya keluar dari sarungnya, kecepatannya akan sangat luar biasa. Pedangnya benar-benar tercabut, dan seperti garis putih salju, pedang itu melesat lurus ke tubuh penjaga gerbang dunia bawah, mengarah ke sumbu tengah tubuhnya, mencoba membelahnya menjadi dua. Pada saat ini, penjaga gerbang dunia bawah akhirnya merasakan sedikit bahaya. Hal ini membuatnya merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia lemah ini benar-benar bisa melukainya? Namun, cahaya pedang yang mendekati tubuhnya dalam sekejap memiliki kekuatan yang mampu memotong segalanya menjadi serpihan. Menghadapi pedang ini, penjaga gerbang dunia bawah yang baru saja bertarung dengan Zhang Yi dan Alexei, tubuhnya belum kembali ke postur bertahan yang normal. Jadi, pada saat pedang itu hampir mengenai tubuhnya, ia bergerak. Ia memutar tubuhnya perlahan di udara. Pedang Li Changgong cukup cepat, tetapi gerakan tubuh lawannya tampaknya lebih cepat lagi. Begitu cepat hingga sosoknya sulit terlihat dan cahaya pedang yang terang itu hanya melintas di sisinya. Aku adalah kehendak langit dan dapat memotong semua serangan, namun semua itu gagal. Pupil mata Zhang Yi dan yang lainnya tiba-tiba menyempit, dan mata mereka dipenuhi penyesalan serta rasa tak berdaya yang tak terungkapkan. Alexei bertarung dengan sekuat tenaga dan terluka parah. Ia memuntahkan darah dan hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Perbedaan kekuatan benar-benar terlalu besar. Kemampuan penjaga gerbang dunia bawah itu sederhana dan tanpa ornamen berlebihan, tetapi seringkali hal yang paling sederhana adalah yang paling sulit dihadapi. Karena dia hampir tidak memiliki kelemahan. Baik dalam pertarungan jarak dekat maupun serangan jarak jauh, semuanya sangat mengerikan dan tak tertandingi. Ia mampu menghindari serangan fatal ini dengan sempurna, hanya sehelai rambut dari kematian. Perasaan putus asa dan tak berdaya menyelimuti hati semua orang.
Bagaimana cara menghadapi lawan dengan tingkat kekuatan seperti ini? Zhang Yi merasa hatinya berat. Apakah ini berarti ia harus menggunakan jurus terakhir itu sekarang? Namun, apakah jurus itu benar-benar dapat membunuh monster mengerikan ini? Jika itu pun gagal, seluruh kerajaan Huaxu akan benar-benar hancur. Pada saat ini, sebuah suara jernih menarik perhatian semua orang. Cerak! Zhang Yi mendongak tiba-tiba dan melihat bahwa pelindung tubuh penjaga gerbang dunia bawah itu retak. Tidak, lebih tepatnya, pelindung dadanya terpotong rapi dan jatuh ke tanah. Kita tidak gagal. Dia tidak sepenuhnya menghindari serangan itu. Shang Daowen berkata dengan penuh semangat. Li Changgong juga tertawa dengan semangat. Tinggal sedikit lagi, dan aku akan mengenainya. Selama dia mengeluarkan setetes darah saja, kemenangan akan menjadi milik kita. Penjaga gerbang dunia bawah menunduk, menatap pelindung dadanya yang rusak. Sebagian besar pelindung dada itu terbelah rapi, dan fungsi perbaikannya sendiri tidak bisa digunakan tanpa batas, karena bahan bakunya terbatas. Tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang membawa banyak pakaian tempur cadangan. Di langit, sinar ultraviolet yang kuat menyinari dadanya, menyebabkan kulitnya berubah warna secara signifikan. Seperti manusia yang berdiri di kawah gunung berapi, bahkan manusia dengan kebugaran fisik terbaik tidak bisa melampaui batas biologis dan tidak bereaksi terhadap suhu tinggi ekstrim. Oleh karena itu, bahkan prajurit terkuat dari suku Wuluan, seperti penjaga gerbang dunia bawah pun, tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan yang dipenuhi sinar ultraviolet. Ia tiba-tiba menjadi sangat marah, menegakkan kepala, dan menatap Zhang Yi serta yang lainnya dengan mata yang dipenuhi niat membunuh yang telanjang. Lalu ia mengangkat tinju kanannya dan langsung melancarkan pukulan dari jarak 1 kilometer. Pukulan itu tampak biasa saja, namun penuh kekuatan destruktif, membawa kekuatan yang luar biasa serta badai yang menderu, menghantam kereta hantu tempat Zhang Yi dan yang lainnya berada. Pada saat ini, penjaga gerbang dunia bawah yang marah menebarkan krisis kematian ke hati Zhang Yi dan yang lainnya. Keempat orang itu merasakan udara terkompresi menjadi satu bola, dan tenggorokan mereka menjadi sangat tersumbat, membuat mereka sulit bernapas. Di dalam kereta, Houtu yang duduk tegak di kursinya menatap tajam. Ia meletakkan pisau ukir di tangannya dan bergumam pelan, "Shura Dao!" Dengan kereta hantu sebagai pusatnya, wilayah 6 alam reinkarnasi sepenuhnya terbuka. Dalam kekosongan gelap, 2 sosok muncul di area ini. 1 tinggi, 1 pendek, 1 gemuk, 1 kurus. Mereka adalah boneka Shura terbarunya, Bayangan dan Penghancur Balai. Siapapun yang dibunuh olehnya dapat dibawa ke dalam reinkarnasinya. Kemampuan dan bahkan kekuatan tempur mereka direplikasi sepenuhnya, lalu dipanggil kembali untuk digunakan. Setelah Bayangan dan Mitang muncul, mereka langsung menghalangi jalur kereta hantu. Bayangan mengangkat kedua tangannya dan memanggil ratusan raksasa bayangan, sementara Mitang mengumpulkan kekuatan supernatural dengan kedua tangannya dan memadatkan meriam energi kehancuran untuk melawan penjaga gerbang dunia bawah. Boom! Setelah cahaya menyilaukan berkedip, kedua Shura itu langsung musnah. Namun, kehadiran mereka berhasil memblokir sebagian besar serangan untuk Zhang Yi dan yang lainnya, dan sisa dampaknya seluruhnya ditangani oleh Zhang Yi dan Shang Daowen. Gemuruh. Kereta hantu itu kembali melaju ke dalam kehampaan dan berpindah ke wilayah lain. Bahaya di medan tempur utama sulit dibayangkan orang lain. Namun kini di seluruh medan perang, tak ada yang punya waktu untuk memikirkan hidup dan mati orang lain. Lawan yang mereka hadapi masing-masing juga sangat kuat dan berbahaya. Dari laut hingga daratan, pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Liang Yue dan Hua Hua masih bersiaga. Mereka berada di tepi kota Tianhai. Meskipun pertarungan sengit terjadi di mana-mana, mereka sama sekali tidak berniat turun tangan. Semua ini berasal dari tugas yang ditinggalkan Zhang Yi untuk mereka. Kekuatan kalian belum cukup untuk menentukan hasil pertempuran, terutama saat menghadapi mutan kelas kereta hitam. Jadi waktu terbaik untuk turun tangan adalah setelah pertempuran mencapai tahap tertentu. Saat itulah kalian bisa bertindak dan memanen seluruh medan perang. Ketika Zhang Yi mengatakan ini, ia secara refleks menyentuh hidungnya. Wajahnya terlihat sedikit licik,
Tetapi ekspresinya sangat jujur saat berkata, "Jika kita bisa memenangkan pertempuran ini, kita akan mendapatkan banyak sumber daya mutan tingkat tinggi. Hal-hal seperti ini biasanya sangat langka. Jumlah Ipsilon di dunia manusia sangat terbatas. Di mana lagi kita bisa menemukan begitu banyak sumber daya untuk kalian? Jadi, kalian harus belajar melihat peluang dalam krisis. Jika kalian bisa memanfaatkan peluang ini, kalian tidak hanya tidak akan kehilangan kesempatan untuk bertarung, tetapi juga akan mempercepat pertumbuhan kalian sendiri." Inilah rencana Zhang Yi. Oleh karena itu, sebagai kekuatan cadangan, mereka belum bertindak, tetapi terus mengumpulkan kekuatan mereka, menunggu saat paling kritis di medan perang untuk turun tangan dan memanen hasilnya. Lawan-lawan di medan tempur lainnya pada dasarnya adalah musuh lama, dan mereka semua sangat memahami kemampuan satu sama lain. Oleh karena itu, situasi pertempuran sangat seimbang, dan tak seorang pun bisa mengalahkan yang lain dalam waktu singkat. Ketika seluruh kekuatan kerajaan Huaxu digerakkan, dan baik senjata berbasis ruang angkasa maupun senjata Tianwei dapat digunakan, bahkan jika jumlah mutan kelas kereta hitam tidak banyak, mereka masih dapat memanfaatkan keuntungan wilayah sendiri untuk bertarung secara seimbang melawan pasukan mutan Kekaisaran Wuluan. Namun, pasukan mutan Kekaisaran Wuluan sama sekali tidak peduli akan hal itu. Yang mereka tunggu adalah Sang Panglima Besar. Mereka membunuh semua mutan terkuat dalam koalisi, lalu memimpin mereka menyapu seluruh medan perang. Zhang Yi dan yang lainnya kembali menjadi tak terlihat dengan menggunakan kereta hantu. Penjaga gerbang dunia bawah yang baju zirahnya telah terbelah, akhirnya mulai merasa kesal. Awalnya, dia mengira bahwa kedatangannya kali ini akan menyapu bersih segalanya dan menghancurkan kerajaan manusia ini. Tak disangka, mereka justru terus-menerus masuk ke dalam irama lawan, dan meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tetap tidak mampu meraih hasil secara cepat. Terutama setelah baju zirahnya hancur. Tubuhnya langsung terkena paparan sinar ultraviolet yang sangat kuat, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia mengepalkan tinjunya dan mulai menghantam sekelilingnya secara membabi buta dengan cara yang jauh lebih brutal. Jika ia terus seperti ini, ia akan segera menghancurkan seluruh kota Tianhai dan menerobos hingga ke pinggiran kota. Saat itu, hanya dengan satu serangan acak saja, ia akan dapat memusnahkan 36 geng langit di pinggiran kota, sehingga memecahkan formasi 9 istana 8 penjuru. Zhang Yi dan yang lainnya melarikan diri ke wilayah lain, namun mereka masih berada dalam lingkup kota Tianhai. Hal pertama yang harus dilakukan, tentu saja, adalah menyuntikkan obat kepada Alexei. Zhang Yi meminta Zhou Ke'er keluar dari ruang bayangan dan merawat Alexei. Kemampuan praktis yang bisa dibawa kemana-mana ini benar-benar membuat iri. Li Changgong diam-diam mengirim pesan kepada Zhang Yi melalui saluran komunikasi. "Zhang Yi, jika kita kalah dalam pertempuran ini, kau harus membawaku pergi. Selama masih hidup, tidak akan kekurangan kayu bakar." Li Changgong bukan orang bodoh, dan dia dengan cepat menyadari hal ini. Zhang Yi meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Canda saja, pada saat itu, prioritas utama adalah menyelamatkan nyawanya sendiri dan nyawa rekan-rekannya. Adapun Li Changgong, tergantung suasana hatinya. Xiang Dawen berkata pada saat ini, "Penjaga gerbang dunia bawah jelas sudah marah, yang juga menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan memang berdampak. Kita tadi hampir saja berhasil membuatnya terluka dan berdarah. Jadi sekarang kita bisa lanjutkan taktik ini." Zhang Yi berkata tanpa ragu. Itu akan sulit. Ia dengan sabar menjelaskan. Kekuatannya jelas lebih dari yang telah ia perlihatkan sejauh ini. Pukulan tadi hampir membunuh kita semua. Ia takut pada hukum misterius, jadi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi aku pikir, jika dia bersedia mengambil risiko dan menggunakan kekuatan yang lebih besar, aku khawatir, bahkan jika kita bersatu, kita tidak akan bisa menghentikan serangannya. Zhang Yi berkata sambil menatap Alexei yang sedang memulihkan diri. Tubuh Alexei menanggung serangan langsung dari penjaga gerbang dunia bawah, dan ia mengalami luka parah. Jangankan Alexei, bahkan Zhang Yi sendiri, dalam pertempuran singkat itu, sepertiga dari gerbang dimensinya telah hancur, dan banyak energi khusus dalam tubuhnya telah hilang. Sekarang dia harus makan untuk mengisi ulang energinya sambil terus bertempur. Bagaimanapun,
ia masih harus mempertahankan konsumsi dari pedang di dalam pohon. Sampai titik ini, pertarungan baru berlangsung kurang dari 3 menit. Alih-alih menunggu sampai Tianwei berefek, lebih baik memikirkan dengan jelas bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Mereka mungkin tidak bisa menahan penjaga gerbang dunia bawah terlalu lama. Namun, mundur sama sekali bukan pilihan. Jika mereka mundur, semua mutan tingkat atas di kota Tianhai yang telah berkumpul akan terbunuh, dan pasukan Kekaisaran Wuluan akan menghancurkan wilayah inti dari setiap daerah dengan kekuatan besar. Kerajaan Huaxu akan hancur total. Sungguh menjengkelkan. Li Changgong menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Andai saja aku bisa menggunakan senjata Dewa Kematian karena cinta." Itu adalah senjata terkuat umat manusia. Mereka telah menggunakannya di awal perang, tetapi itu tidak menimbulkan bahaya apapun pada penjaga gerbang dunia bawah. Dari situ, bisa dibayangkan bahwa mereka pasti memiliki cara untuk menahan serangan selevel itu. Lalu, bagaimana menghadapi musuh yang bahkan senjata Dewa Kematian? Karena cinta pun tidak mampu membunuh. Kita harus menciptakan kesempatan kedua agar pedang Gou Chen bisa mengenainya. Shang Dawen berkata, tapi dia terlalu cepat. Sekarang dia sudah waspada terhadap kemampuan Gou Chen. Akan semakin sulit mengeksekusi taktik itu lagi. Zhang Yi berkata, tapi kita tetap harus mencoba. Beberapa orang berdebat tanpa henti. Pertempuran ini terlalu krusial bagi seluruh kerajaan Huaxu, bahkan bagi seluruh umat manusia. Tak satu pun berani ceroboh. Pertempuran yang penuh tekanan ini membuat Zhang Yi tidak bisa benar-benar tenang. Pada saat ini, suara yang sin-sin terdengar di telinga Zhang Yi. "Kakak, tenanglah." Suaranya yang sejuk, namun lembut dan menyenangkan, perlahan-lahan menjernihkan pikiran Zhang Yi yang kacau. "Sin-sin, apa kau punya saran bagus?" Yang Sin-sin sudah mengamati sejak awal. Dia adalah otak Zhang Yi dan selalu bisa memberikan rencana yang sangat baik. Dia berkata dengan tenang dan cepat. Kekuatan penjaga gerbang dunia bawah terlalu besar, setidaknya lebih dari 40.000 poin. Dalam hal kekuatan murni, dia tidak berada pada level yang sama denganmu. Meski taktik awalmu berhasil, sebenarnya itu tidak menimbulkan kerusakan padanya. Hanya membuatnya sedikit repot. Tapi semakin lama, peluang keberhasilan akan semakin kecil dan risiko kematian akan meningkat. Semuanya berasal dari kurangnya kekuatan. Mata yang sin-sin sangat serius. Menghadapi musuh yang sangat kuat seperti ini, ia tak bisa mempertahankan ekspresi tenangnya seperti biasa. Namun, ia tetap tenang karena tidak peduli situasi apa yang dihadapi. Menjaga pikiran tetap jernih dan tidak bertindak gegabah bisa meningkatkan peluang menyelesaikan misi dengan sukses. Mengandalkan Li Changgong terlalu berisiko, jadi itu hanya bisa menjadi rencana cadangan. Jadi, kita harus menggunakan senjata Dewa Kematian karena cinta. Zhang Yi mengerutkan kening. Aku tahu itu, tapi senjata Dewa Kematian karena cinta tidak berpengaruh padanya sama sekali. Tidak seperti itu. Yang Sin-sin menggelengkan kepala. Kakak, bahkan pemurnian alam ilahimu bisa menghancurkan baju zirahnya. Jadi bagaimana mungkin dia tetap tak terluka di bawah serangan senjata Dewa Kematian? Karena cinta, bahkan bisa melindungi anak buahnya. Mata Zhang Yi langsung berbinar. Apa maksudmu dia menggunakan semacam alat khusus? Itulah inti masalahnya. Suruh distrik menyelidiki hal ini. Yang Sin-sin berkata dengan tenang. Aku sudah menghubungi Meng Yuanjun dan meminta mereka menganalisis fluktuasi energi di wilayah laut kota Tianhai ketika senjata Dewa Kematian karena cinta meledak tadi. Dan selanjutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Daripada menyerang secara aktif, kakak-kakak, mohon tahan amarah dan fokus pada pertahanan dulu. Zhang Yi berpikir sejenak dan berkata, Sin-sin, jika kau menggunakan kemampuanmu, berapa lama kau bisa mengendalikannya? Yang Sin-sin menjawab dengan tegas, lama waktu kendali bergantung pada kekuatan kemauan target. Tapi aku tidak menyarankan untuk melakukan itu, karena dari intelijen yang kita peroleh sejauh ini, lawan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Bahkan jika dia tidak mengetahui kemampuanku, aku tidak akan bisa membuat panah malaikat hasrat menembus tubuhnya.